Bayangkan kamu sedang menjalani hari kerja seperti biasa, melayani penumpang di dalam pesawat, tersenyum meski hati menyimpan luka lama. Lalu, di ketinggian puluhan ribu kaki di atas langit, matamu tiba-tiba tertuju pada satu wajah yang membuat dunia seakan berhenti berputar. Wajah itu adalah wajah suamimu, pria yang telah meninggal 1 tahun lalu dan sudah kamu makamkan dengan air mata. Jantungmu berdegup tak terkendali. Ini mimpi, halusinasi, atau sebuah kenyataan yang belum siap kamu terima? Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Drama Bercerita, tempat di mana kisah-kisah penuh emosi, misteri kehidupan, dan pelajaran berharga dirangkai untuk menemani waktu kalian. Setiap cerita di channel ini terinspirasi dari perjalanan hidup yang tak terduga, penuh kejutan, air mata, dan makna mendalam. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ke orang-orang terdekat kalian, serta luangkan sejenak untuk membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW agar apa yang kita dengarkan hari ini membawa kebaikan dan keberkahan. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Namanya Alia, seorang pramugari yang dari luar tampak selalu sempurna. Senyum rapi, suara lembut, dan sikap profesional yang tak pernah goyah. Setiap penumpang mengenalnya sebagai awak kabin yang ramah dan penuh perhatian. Namun, tak satu pun dari mereka tahu bahwa di balik seragam biru langit yang selalu ia kenakan, Alia menyimpan luka yang belum benar-benar sembuh. 1 tahun lalu, hidup Alia runtuh dalam sekejap. Suaminya, Raka, pria yang ia cintai sepenuh hati, meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan yang datang tanpa peringatan. Hari itu masih jelas dalam ingatannya. Telepon yang berdering di tengah malam, suara asing di seberang sana, lalu kalimat singkat yang mengubah segalanya. Sejak saat itu, dunia Alia tak pernah benar-benar sama. Hari-hari setelah kepergian Raka terasa hampa. Rumah yang dulu dipenuhi tawa kini sunyi. Cangkir kopi di meja makan selalu tinggal satu. Alia sering terbangun di malam hari, berharap semua ini hanya mimpi buruk yang akan berakhir saat pagi tiba. Tapi kenyataan selalu sama. Raka benar-benar telah pergi. Meski hatinya hancur, Alia memilih kembali bekerja. Menjadi pramugari adalah caranya bertahan. Di udara, ia bisa sejenak melupakan kesedihan. Di balik senyum kepada penumpang, ia menyembunyikan air mata. Ia belajar hidup dengan satu keyakinan. Orang yang telah meninggal tidak akan pernah kembali. Ia mengubur semua kenangan dalam-dalam. Foto pernikahan disimpan rapi, pesan suara terakhir Raka tak pernah lagi ia putar. Alia berpikir hidupnya akan terus berjalan seperti ini. Pelan, sunyi, dan penuh kepura-puraan. Ia tak pernah membayangkan bahwa suatu hari, di dalam sebuah penerbangan biasa, keyakinannya akan runtuh. Bahwa langit yang selama ini menjadi tempat pelariannya, justru akan mempertemukannya dengan wajah yang paling ia rindukan dan paling ia takuti untuk dilihat kembali. Dan hari itu, akhirnya tiba. Pagi itu seharusnya tak berbeda dari penerbangan-penerbangan sebelumnya. Alia berdiri di lorong pesawat dengan senyum profesional, menyapa setiap penumpang yang melintas. Kabin terasa tenang, suara mesin pesawat mendengung lembut, dan cahaya matahari menembus jendela-jendela kecil di sisi pesawat. Semuanya tampak normal, sampai matanya berhenti pada satu kursi. Saat Alia mulai mendorong troli minuman, pandangannya tanpa sengaja tertuju ke arah kursi dekat jendela di barisan tengah. Di sanalah ia melihatnya. Seorang pria duduk tenang, menatap keluar jendela seolah menikmati pemandangan awan. Seketika langkah Alia terhenti. Tangannya mengencang memegang pegangan troli. Nafasnya terasa berat. Wajah pria itu membuat dunia Alia seakan runtuh kembali. Rahangnya, garis matanya, bahkan cara ia sedikit memiringkan kepala. Semuanya terlalu familiar, terlalu mirip. Itu adalah wajah Raka, suaminya,
pria yang telah ia makamkan dengan tangannya sendiri setahun lalu. Dada Alia sesak. Jantungnya berdegup kencang hingga telinganya berdenging. Seketika pikirannya dipenuhi pertanyaan yang bercampur ketakutan. Apakah aku berhalusinasi? Apakah kelelahan ini akhirnya membuatku kehilangan akal? Ia menoleh cepat ke arah lain, mencoba menenangkan diri, lalu perlahan menatap kembali ke kursi itu. Pria itu masih di sana. Bukan bayangan. Bukan ilusi. Saat mata mereka bertemu, Alia hampir kehilangan keseimbangan. Pria itu menoleh dan menatapnya dengan sorot mata tenang, lalu tersenyum tipis. Senyum yang dulu sering ia lihat setiap pagi. Alia menelan ludah. Tubuhnya terasa dingin meski kabin hangat. Sejenak Alia lupa bahwa ia sedang bekerja. Ia lupa pada penumpang lain, pada prosedur, pada dunia nyata. Yang ada hanya dirinya dan wajah itu. Wajah yang menghidupkan kembali kenangan, tawa, dan luka yang belum sembuh. Dengan sisa tenaga yang ada, Alia memaksa kakinya melangkah mundur. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Namun satu hal ia sadari. Penerbangan ini tak akan berjalan seperti biasa. Karena sejak detik itu, Alia tahu. Pertemuannya dengan pria itu bukanlah kebetulan. Dan sesuatu yang besar tengah menantinya. Alia berdiri di area gali pesawat, mencoba menenangkan diri. Tangannya gemetar saat ia menuang air ke dalam gelas plastik. Bayangan wajah pria itu terus terngiang di benaknya, seolah menolak pergi. Ia memejamkan mata sejenak, menarik nafas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Tenang Alia, ini hanya kebetulan. Banyak orang punya wajah mirip. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun, hati kecilnya menolak percaya. Dengan langkah ragu, Alia kembali mendorong troli menyusuri lorong. Setiap langkah terasa berat, seakan mendekati sesuatu yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Saat ia sampai di kursi pria itu, detak jantungnya kembali berpacu. Pria tersebut menoleh, menatap Alia dengan ekspresi sopan, sama seperti penumpang lainnya. "Selamat pagi, Pak. Apakah Anda ingin minum?" Suara Alia terdengar profesional, meski tenggorokannya terasa kering. "Air putih saja, Mbak," jawab pria itu tenang. Suara itu bukan suara Raka. Alia terdiam sejenak. Ada rasa lega yang tipis, namun juga kebingungan yang semakin dalam. Ia menyerahkan gelas dengan tangan sedikit bergetar. Pria itu memperhatikannya, seolah menyadari ada sesuatu yang tidak beres. "Apakah Anda baik-baik saja?" tanyanya lembut. "Wajah Anda terlihat pucat." Pertanyaan sederhana itu hampir meruntuhkan pertahanan Alia. Ia menelan ludah, lalu memberanikan diri berkata, "Maaf kalau lancang, tapi apakah kami pernah bertemu sebelumnya?" Pria itu tampak berpikir sejenak, lalu menggeleng pelan. "Sepertinya tidak. Saya yakin saya akan ingat jika pernah bertemu Anda." Jawaban itu menusuk sekaligus menenangkan. Alia mengangguk kecil, mencoba menyelinap. Dalam hatinya terjadi pertarungan hebat, antara keinginan untuk lari dan dorongan untuk mencari kebenaran. Logikanya berkata ini hanyalah kemiripan wajah, tapi perasaannya berteriak bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekedar kebetulan. Saat Alia beranjak, pria itu kembali berbicara. "Tapi aneh, sejak Anda datang, saya merasa seperti pernah melihat Anda di suatu tempat." Langkah Alia terhenti. Ia menoleh perlahan. Mata mereka kembali bertemu. Detik itu terasa panjang, penuh pertanyaan yang tak terucap. Alia sadar, penerbangan ini telah membuka pintu kenangan yang belum selesai. Dan apapun jawabannya nanti, ia tahu satu hal. Ia tak bisa lagi berpura-pura baik-baik saja. Pesawat akhirnya mendarat dengan mulus. Suara roda menyentuh landasan seolah menarik Alia kembali ke dunia nyata. Namun pikirannya masih tertinggal di udara.
terikat pada satu wajah yang terus menghantui benaknya. Saat para penumpang mulai berdiri dan mengambil barang bawaan, Alia berusaha bersikap profesional, tapi matanya tak lepas dari pria itu. Ketika kabin mulai lengang, Alia memberanikan diri mendekat. "Pak, maaf sebelumnya. Bolehkah saya berbicara sebentar?" tanyanya pelan. Pria itu tampak terkejut, namun mengangguk sopan. "Tentu." Mereka berdiri di dekat pintu keluar, jauh dari keramaian. Alia menarik nafas dalam-dalam, berusaha menata kata-kata. "Saya tahu ini terdengar aneh," ucapnya lirih. "Tapi wajah Anda sangat mirip seseorang yang pernah sangat berarti dalam hidup saya." Pria itu terdiam. Lalu ia memperkenalkan diri. Namanya Arman, seorang arsitek yang baru kembali ke Indonesia setelah bertahun-tahun bekerja di luar negeri. Ia menatap Alia dengan rasa ingin tahu yang tulus, tanpa kesan bercanda. "Aneh," kata Arman perlahan. "Sejak Anda menyapa saya di pesawat, saya juga merasakan hal yang sama. Seperti ada sesuatu yang familiar." Arman lalu mengeluarkan ponselnya. "Mungkin ini terdengar tidak masuk akal, tapi saya ingin menunjukkan sesuatu." Ia membuka sebuah foto lama. Seorang pria parubaya dengan wajah yang membuat Alia membeku. Wajah itu sangat mirip Raka. Lebih tua, namun jelas garis-garisnya sama. "Itu ayah kandung saya. Saya dibesarkan terpisah. Kata ibu saya punya saudara kembar, tapi kami kehilangan jejak sejak kecil." Dunia Alia seakan berhenti. Kata kembar menggema di kepalanya. Dengan suara bergetar, Alia menjawab, "Suami saya, Raka. Dia sudah meninggal 1 tahun lalu. Dan wajahnya persis seperti Anda." Keduanya terdiam. Tak ada kata yang cukup untuk menjelaskan perasaan saat itu. Air mata Alia jatuh tanpa bisa dicegah. Bukan hanya karena rindu, tapi karena kenyataan yang selama ini tersembunyi, akhirnya muncul ke permukaan. Untuk pertama kalinya sejak Raka pergi, Alia merasa potongan hidupnya mulai tersusun kembali, meski dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Hari itu berakhir dengan perasaan yang campur aduk di hati Alia. Setelah pertemuannya dengan Arman, ia pulang dengan langkah pelan, seolah membawa beban sekaligus kelegaan yang selama ini tak pernah ia rasakan. Malam itu, Alia duduk sendirian di ruang tamu rumahnya yang sunyi. Untuk pertama kalinya setelah setahun, kesunyian itu tak terasa menyakitkan, melainkan penuh renungan. Ia membuka kembali lemari kecil tempat ia menyimpan barang-barang kenangan. Foto pernikahan yang dulu selalu ia hindari, kini ia pandangi dengan mata berkaca-kaca. Wajah Raka tersenyum hangat di balik bingkai foto, senyum yang sama seperti yang ia lihat hari ini. Hanya saja dalam sosok yang berbeda. Alia menyentuh bingkai itu perlahan, lalu menghela napas panjang. Kini semuanya masuk akal. Kemiripan yang tak masuk logika. Perasaan familiar yang muncul tiba-tiba. Dan keguncangan hatinya yang tak bisa dijelaskan. Beberapa hari kemudian, Alia kembali bertemu Arman. Bukan sebagai pramugari dan penumpang, melainkan dua orang asing yang dipertemukan oleh takdir yang aneh. Mereka berbincang lama, saling bertukar cerita tentang Raka, tentang kebiasaan kecilnya, tentang tawa sederhana yang dulu mengisi rumah Alia. Arman mendengarkan dengan mata berkaca-kaca, seolah mengenal sosok yang tak pernah sempat ia temui. Pertemuan itu tak menghapus rasa kehilangan Alia. Namun perlahan, luka di hatinya mulai menemukan tempat untuk bernafas. Ia sadar Raka memang telah pergi, tapi kisahnya tidak berhenti begitu saja. Ada jejak yang ia tinggalkan. Ada benang tak kasat mata yang masih menghubungkan kehidupan. Di malam yang tenang, Alia berdoa. Untuk pertama kalinya doanya tak lagi dipenuhi tangis, melainkan keikhlasan. Ia akhirnya bisa berkata dalam hati, "Aku merelakanmu, Raka. Terima kasih telah menjadi bagian terindah dalam hidupku." Sejak hari itu, Alia kembali terbang. Bukan untuk melarikan diri, tapi untuk melanjutkan hidup.
Ia tersenyum lebih tulus, melayani dengan hati yang lebih ringan. Luka itu belum sepenuhnya hilang, namun ia tahu ia telah sembuh cukup untuk melangkah maju. Dan di langit yang luas itu, Alia belajar satu hal penting. Kehilangan memang menyakitkan, tapi keikhlasan adalah cara hati bertahan. Kisah Alia mengajarkan kita bahwa hidup seringkali mempertemukan manusia dengan kejutan yang tak pernah kita minta. Namun, justru kita butuhkan. Tidak semua pertemuan hadir untuk membuka luka lama. Sebagian datang sebagai jawaban atas pertanyaan yang lama terpendam di dalam hati. Kehilangan memang meninggalkan rasa sakit, tapi keikhlasan memberi kita ruang untuk bernafas dan melangkah kembali. Jika hari ini kamu sedang berjuang dengan luka masa lalu, ingatlah bahwa waktu dan ketulusan hati akan menemukan caranya sendiri untuk menyembuhkan. Jangan terburu-buru melupakan, tapi belajarlah menerima. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang apa yang hilang, melainkan tentang bagaimana kita tetap memilih berjalan meski hati pernah hancur. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar kisah-kisah penuh makna seperti ini terus hadir menemani kalian. Sampai jumpa di video berikutnya dengan cerita yang akan kembali menyentuh hati dan memberi pelajaran berharga.